Presiden dulu sebagai ketua IPSI ya, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, masa yang kesalahan yang kecil begini mau dihukum mati? Persidangannya sedikit tadi. Yang jelas persidangan kan agendanya pembacaan dakwaan. Nah, kan sebelum pembacaan dakwaan kan ya kita kan di situ kan meminta supaya sidang ini offline, luring istilahnya, secara kepidananya istilahnya kan luring. Nah, ya memang terjadi perdebatan karena hakim udah ada penetapan katanya sidangnya online. Nah, tentu kan kita pertanyakan kenapa kok bisa sidangnya online. Nah, karena apa? Sesuai dengan KUHP kan dasarnya tadi dibacakan peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung dulu kan masalah COVID. Itu iya kan. Nah, sekarang kan nggak COVID lagi. Nah, kemudian alasan KUHP yang mananya? Karena di KUHP jelas kan sidang terbuka untuk umum dan JPU jaksa wajib menghadirkan terdakwa di persidangan karena dia akan memberi keterangan secara merdeka, secara nyaman dan tidak merasa ketakutan dan leluasa kan. Nah itu yang kita kalau lihat sekarang dia ada di lapas Cipinang yang beritanya begitu besar ya kan, menakutkan. Ya kan berarti kan lapasnya Nusa Kambangan kan berarti kan akan susah dia memberi keterangan sesuai dengan rasa merdeka dan merasa nyaman kan, walaupun tidak ada tekanan fisik tapi secara psikis pasti ada dong. Siapa kan sekarang amarnya seperti karena harimau kan, karena yang akan banyak dibongkar ini kan masalah lapas. Nah sekarang dia ada di situ. Nah itu kan pertimbang kita juga dan kemudian kan memang permohonan itu kan amar sendiri kan ditanyakan minta luring juga terbuka, maksudnya harus dihadiri dia karena dia udah pengalaman yang sidang online di Kota Barat, banyak hak-hak dia, keleluasaan dia memberikan keterangan tidak diberikan. Nah, sekarang kan pengalaman itu ya dia minta itu sidang itu memang harus offline. Nah inilah ya mudah-mudahan kalau saya tengok hakim akan mempertimbangkan karena kita harus paham juga kan. Dulu ya kalian pernah dengar nggak? Pernah nggak? Udah lama kan jadi wartawan kan? Udah. Peristiwa bom Bali tahu kan? Tahu. Kemudian JW Marriott tahu kan? Tahu. Nah, teroris ini kan ditahan semua di Nusa Kambangan. Betul. Nah, dihadirkan ke Jakarta. Kan tidak ada masalah. Kenapa kok Amar? Apakah dia artis? Ya kan ada diskriminasi dong. Kalau begini kan seolah-olah akan ada yang ditutup-tutupi. Nah, dia mau buka-bukaan karena ini kan negara kan juga sekarang jadi perhatian kan. Selama ini kan problem lapas ini terutama napinya dari narkotika kan banyak hak-haknya diberikan, banyak dipenjarakan. Persoalan ini kalau menurut keterangan dari mantan GWN Pak Anang kan sejak 67 ini, sejak itulah ya para penyalahgunaan narkotika ini di penjara bukannya menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Banyak pertama dia itu penyalahgunaan narkotika akhirnya jadi jadi penjahat ini. Karena apa? Ya karena dia di penjara bukan diobatin. Padahal kan harus paham juga kalau penyalahgunaan narkotika ini diobatin kan dia orang sakit adiksi kan. Kalau dia orang sakit dia diobat hilang nggak penyakitnya? Kalau dia sembuh hilang kan? Betul. Nah perlu obat nggak kalau udah sakit? Perlu. Nggak perlu dong kalau udah sembuh. Kalau udah sembuh nggak perlu. Nggak perlu kan? Akhirnya kan bandar mati sendiri. Iya. Akhirnya kan, nah ini kan lucu kan? Dia tidak diobatin, akhirnya malah menimbulkan, ya kan orang kayak gitu kan, kalau udah kecanduan kan pasti suatu saat kan ada hasratnya relapse kan? Nah walaupun dia mungkin udah sembuh, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti datang lagi relapse itu. Nah harusnya penyakit ini yang diobatin. Kalau misalnya seandainya 6 bulan mungkin tidak bisa ya mungkin dilanjutkan. Kalau nggak mampu pemerintah serahkan ke keluarganya, kan gitu. Nah ini yang kita lihat, ya kita minta juga ke Pak Presiden ini supaya diperhatikan, ya kan? Karena orang-orang ini bayangkanlah berapa banyak uang negara habis. Karena ini 80 berapa persen ya, kalau nggak salah 80%
itu lapas itu diisi oleh penyalahguna narkotika untuk sendiri orang yang korban penyalahgunaan obat-obatan itu. Nah, uang makannya aja kalau menurut keterangan dari 2 triliun setahun. Nah, kalau uang ini diapakan untuk pembangunan sekolah udah berapa banyak sekolah kan? Lebih mahal kan. Nah, itu. Jadi itulah yang kenapa ya sidang ini kita minta itu benar-benar ya banyak memang masyarakat yang WA ke kita juga melalui TikTok kan minta sidang ini harus dihadirkan dia supaya supaya gunanya untuk apa? Untuk biar apa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapas ini kan bisa dibuka oleh Amar Joni kan gitu. Tapi menurut sendiri ya, yang bukan menurut Anda kasih ya, ini kemungkinan seberapa besar sih kansnya Amar bisa bebas, bisa lepas dari hukuman hukuman mati gitu? Karena kan kemarin rame ya, hukuman mati dan sebagainya karena dinilai sebagai pengedar. Nah, menurut kemudian ini dia sebagai pemakai seperti apa? Ya kalau konstruksi pasalnya kan saya menghadapi perkara ini mengenangani Amar udah 3 kali. Konstruksi pasalnya itu aja kok. Nah, ya dakwah bisa-bisa aja lah. Karena apa? Karena kan memang asumsinya yang barang bukti yang di atas 5 gram itu kan mau bercandu dia kayak mau apa kayak tetap aja 114. Tapi kan kalau 114 kan pengedar atau penjual. Nah, itu kan udah dibantah oleh oleh Pak Dirjen ya. Bahwa Pak Dirjen bilang ini bukan peredaran narkotika. Itu hasil semacam sidak lah. Setiap sekali 2 minggu, nah ditemukan di kamar Amarnya 1 linting gajah sintetis. Nah kalau itu yang diapakan ya bagaimana orang masa dihukum mati, ya kan? Padahal kan kita tengok juga kasus perwira tinggi polisi juga kan ada yang melakukan itu masih hidup sekarang itu. Banyak yang lebih berat lah ya. Banyak lah. Ini kan hitungannya bukannya hitungan ton, bukan kiloan. Ini hitungan 00 saya tengok kalau di dakwaan tadi. 00% gram kan gitu. Jadi menurut saya konstruksi pasalnya itu terlalu berlebihan lah. Tapi kan jaksa menempatkan dakwaan itu kan dia kan berdasarkan unsur-unsur kan itu sah-sah saja. Tapi kalau untuk hukum mati, hukum seumur hidup itu berlebihan. Banyak perkara-perkara yang lain yang besar kan nggak ada yang dihukum mati.